Enggak, yang sekarang Yesus ajarkan buat kita semua, kejar dulu kekayaan rohani. Nanti jasmani akan mengikuti langkah saudara. Amin, saudara? Nah, tambahan itu bahasa lainnya adalah bonus tambahan. Beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang harus dibawa ke bengkel, mobilnya atau payungnya? Mobilnya. Saudara ingat baik-baik, apapun tambahannya dari Tuhan, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin, saudara? Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat punya matematika sangat-sangat linear. Saudara tahu linear? Linear itu ilmu pasti. 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 gak lulus. Karena dia ilmu pasti. Tanggal ulang tahun saudara dan saya itu linear banget. Kalau tanggal ulang tahun kita di SIM, KTP, paspor, beda-beda semua, masalah kita kemana-mana. Karena dia linear. Dan matematikanya hukum Taurat, pasti banget, linear banget. Kita baik disayang Tuhan, kita jahat, kita dihukum sama Tuhan. That's it. Pasti. Kebawa ke orang Kristen hari ini? Kebawa. Yang baca Alkitab secara dogma, kebawa sampai hari ini. Kita selalu, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak enak, kita selalu langsung menuduh diri kita. Ini pasti karena ini. Pasti, ingat kata pasti. Ini pasti karena saya dulu bikin itu. Ini karena 5 tahun lalu, saya pernah bikin ini dan itu. Makanya saya diginiin sama Tuhan. Semua hal yang tidak enak terjadi, kita mulai condemn ourselves. Karena matematika di kepala kita, 2 tambah 2, 4. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? Saya percaya dan yakin orang sepinter manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Hah? Orang-orang taunya 5 tambah 2, 7. Kalau pakai ilmu pasti. Kok tiba-tiba Yesus matematikanya beda? 5 roti, 2 ikan, 5.000 laki-laki yang makan. Kalau semuanya bawa bininya, 10.000. Semua bawa anak-anak, zaman dulu keluarga Israel, nggak ada yang ikut KB. Satu keluarga 12 anaknya. Kalau semua pada dibawa, plus babysitter pada ikut. Itu puluhan ribu di situ. Tapi Alkitab catat, mereka makan sampai kenyang, bahkan surplus 12 bakul. Ini matematika dari mana? Orang matematikanya Yesus tuh nggak ada sama dengannya. Dengan kata lain, kita hari ini di episode 3, kita nggak bisa nebak-nebak Tuhan, nggak bisa. Tuhan kalau saya gini pasti gitu ya. Nggak bisa atur-atur Tuhan. Saya doa puasa Tuhan, pasti itu ya jawabannya. Nggak bisa. Kita mau jadiin Tuhan pakai 2 tambah 2, 4 itu namanya. Enggak. Bukti berikut. Pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah? Dia kasih 2 peser uang. Waktu Yesus lihat, Yesus komentarnya gini, itu persembahan paling besar. Ngitungnya gimana Yesus? Ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil kamu bilang paling gede? Coba, donatur-donatur yang sudah nyumbang jutaan US dollar hari itu, tersinggung gak sama Yesus? Enak aja tuh gondrong, janda itu dibilang paling gede. Orang-orang pasti gak suka sama Yesus. Bukti berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya sama semua, melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling gak jelas matematikanya, sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Please do remember, orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia penjahat kelas kakap. Dia jahat sekali nih orang. Dia bukan maling Indomaret.
Dia penjahat yang jahat banget. Sampai masuk pengadilan, dihukum mati, disalib. Lagi disalib, udah mau mati. Cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu. Dramatis gitu ngomongnya. Enggak, ngomongnya biasa aja kan. Ingat gue dong. Tiba-tiba pemutihan terjadi. Semua yang dia buat, nggak ada yang dihitung. Dan detik itu juga, dia bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Ternyata saya ketemu matematika perjanjian baru. Bukan linear lagi. Ternyata matematika perjanjian baru, rumusnya bunyinya begini. Apa yang nggak pernah didengar, nggak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama, bukan nebak-nebak Tuhan, tapi sayang sama Tuhan. Bukan punya hubungan transaksi, bukan. Sayang aja sama Tuhan. Nanti lihat. Ya. Dan jangan pakai matematika kita. Nanti lihat, 5 tambah 2 bisa dibuat 5.000 sama Tuhan. Usaha saudara tiba-tiba berlipat ganda tiba-tiba. Apa yang gak pernah ada di Google, gak pernah muncul di YouTube. Itu yang akan disediakan Tuhan untuk orang-orang yang sayang sama Dia. Yesus udah sayang duluan sama saudara dan saya. Amin, saudara? Yang kedua, yang ketiga. Kenapa